di zaman lalu bentuknya pulau-pulau seperti itu dan di zaman sekarang juga pasti sudah ada perubahan struktur tanah, kenaikan air laut dan lain-lain. Ya mungkin sekali ada hubungannya antara banjir Demak kemarin, terus juga mulai naiknya rob dan lain-lain, itu akan mengulang lagi siklus yang memang air laut kita itu naik turun gitu loh, setiap jangka mungkin beberapa ribu tahun, beberapa ratus atau beberapa ribu tahun sekali, mungkin semacam itu. Karena terjadinya nggak baru sekali dua kali, tapi dari kita miliaran tahun yang lalu siklus itu sudah terus berjalan. Dahulu kala terdapat sebuah perairan yang memisahkan daratan utara Jawa Tengah dengan Gunung Muria yang dulunya adalah sebuah pulau tersendiri. Perairan ini bernama Selat Muria. Pada zaman Kerajaan Demak, Selat Muria ini jadi salah satu kawasan perdagangan yang ramai dengan pengunjung. Bahkan saking ramainya, Selat Muria berhasil menjadikan kota Demak sebagai kota pelabuhan yang banyak didatangi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pada masa kejayaannya terdapat beberapa pelabuhan perdagangan di sekitar Selat Muria ini. Di sana dijual berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwana, dan beras dari wilayah pedalaman di Pulau Jawa. Selain itu, Selat Muria juga menjadi lokasi untuk galangan-galangan kapal yang memproduksi kapal Jung Jawa, yang mana kapal ini berbahan dari kayu jati. Namun karena terjadi konflik politik, maka komoditas yang awalnya ada di Selat Muria itu berpindah ke Pelabuhan Sunda Kelapa yang ada di Jakarta. Lalu mulai tahun 1657, endapan dari beberapa sungai yang bermuara ke Selat Muria membuat selat tersebut makin lama jadi makin dangkal. Sungai-sungai itu antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi. Akibatnya kapal-kapal besar tidak bisa berlabuh ke Selat Muria lagi. Kalau Selat Muria berpengaruh terhadap Kerajaan Demak, ya pasti Mas, Kerajaan Demak itu kerajaan yang awalnya bergantung pada kondisi maritim. Nah, perdagangan maritim dan harus terpaksa mulai mengembangkan basis negara berbasis agrari. Jadi istilahnya itu kan suatu hal yang ya nggak mudah ya pastinya ya. Jadi istilahnya kalau misalkan andai kata ada peristiwa besar semacam itu dan di mana itu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian, pertahanan dan lain-lain dari suatu negara, itu pasti akan pastinya akan cepat kolaps. Apalagi di tahun 1500 akhir itu Demak juga kan sedang ada invasi. Invasi itu memerlukan berbagai macam logistik, pembiayaan dan lain-lain. Di saat yang sama juga pengendapan Selat Muria itu juga cukup cepat. Jadi kondisi yang membuat runtuhnya Kerajaan Demak itu ya salah satunya adalah yaitu tadi. Jadi mulai surutnya Selat Muria itu bisa dibilang menjadi 70% dari awal terjadinya kesusahannya kabupaten Kerajaan Demak. Dengan kecepatan pendangkalan yang mencapai 30 meter per tahun, lama-kelamaan Selat Muria jadi tertutup dan menjadi daratan sebagai hasil dari proses sedimentasi. Nah, kini wilayah bekas Selat Muria menjelma menjadi daratan di sepanjang pantai utara Jawa yang meliputi Kabupaten Kudus, Grobogan, Pati, dan Rembang. Tak hanya berhubungan dengan Kerajaan Demak, Selat Muria ternyata juga berhubungan dengan Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan Cina, Pulau Muria sudah menjadi kerajaan besar saat Kartikeya Singa memimpin Kerajaan Kalingga. Selat Muria menjadi jalur lalu lintas ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Catatan itu menyebut dua kerajaan yang menggunakan Selat Muria adalah Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga dan juga Kerajaan Sepo. Nah, dari catatan itu diprediksi wilayah Pati Utara dan Jepara bagian timur itu menjadi pusat dari kota Kalingga kala itu. Bukti-bukti lain adanya Selat Muria adalah temuan fosil hewan laut di situs Pati Ayam Kudus. Di sana ditemukan beberapa fosil hewan laut seperti moluska, ikan hiu, penyu, dan buaya yang usianya diperkirakan sudah di atas 800.000 tahun. Selain itu, air laut dari Selat Muria yang masih terperangkap hingga kini dapat kita lihat di objek wisata Bedokuwu yang ada di Grobogan. Sisa-sisa dari Selat Muria juga dapat sedulur pariwisata melihat
di Sungai Kalilondo yang membentang dari Juwono di sebelah timur hingga ke Ketanjung di sebelah barat. Selain itu, beberapa sungai juga terbentuk dari bekas Selat Muria, misalnya seperti Sungai Silugonggo. Keadaan Selat Muria secara tak langsung juga menjadi penyebab banjir yang terjadi di Demak itu sukar untuk surut. Hal ini dijelaskan oleh dosen Teknik Geologi UGM Salahuddin Hussein pada Senin 12 Februari 2024. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau beberapa wilayah di Pantura itu merupakan hasil sedimentasi dari Selat Muria. Artinya, wilayah di sana berada di dataran rendah. Sementara itu, Kabupaten Demak adalah wilayah yang terbentuk di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Wulan dan Sungai Tuntang. Debit sedimentasi kedua sungai itu menutup Selat Muria Purba secara cepat sehingga menjadi dataran rendah seperti saat ini. Jadi istilahnya kalau kita bicara tentang hubungan relasi ramalan Jayabaya tanda kutip terhadap apa yang tadi disampaikan Selat Muria kembali, saya bisa menjawab ya mungkin bisa saja terjadi karena memang kita lihat apa yang dititeni oleh orang zaman dulu itu ternyata mereka valid kok, mereka benar-benar niteni itu dengan tepat gitu loh. Jadi istilahnya secara logis ya memang bisa dapat seperti itu. Hasil analisis dari Climate Central memprediksi Kabupaten Demak akan seluruhnya tenggelam pada tahun 2050. Dengan tenggelamnya Demak serta daerah-daerah di sekitarnya, memungkinkan Selat Muria yang telah lama hilang akan muncul kembali. Meski begitu, pemerintah Jawa Tengah sudah mengantisipasi prediksi tersebut, salah satunya dengan menggelar program Mageri Segoro berupa penanaman bibit mangrove di Desa Bedono.